Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita atau Ibu akan membahas mengenai komputer akuntansi untuk kelas 12, yaitu mengenai komputer akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan atau gimana sih caranya membuat data perusahaan baru pada perusahaan manufaktur yang sedang beroperasi menggunakan aplikasi Mayob. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya aplikasi Mayobnya, nanti kalian tinggal buka aplikasinya saja. Kita sudah ada di laptop, kemudian cari aplikasi Mayobnya. Ini ya, sudah tahu gambarnya Mayob itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, kalian tekan yes, nanti akan muncul Mayobnya. Oke, nah ini adalah tampilan awal di Mayob. Tampilan awal Mayobnya ada open, create, explore, what's new, dan exit. Untuk apa sih open? Open digunakan untuk membuka file yang telah dibuat. Kemudian yang kedua ada create, untuk membuat file atau data perusahaan yang baru. Kemudian ada explore, itu untuk membuka file contoh yang telah disediakan oleh Mayob. Kemudian yang keempat ada what's new, digunakan untuk melihat fitur-fitur baru pada Mayob. Yang kelima ada exit, yaitu untuk mengakhiri atau menutup program Mayob. Nah, karena kita akan membuat data atau file baru untuk perusahaan, maka kita akan mengklik yang kedua ya. Oke. Nah, di sini ada menu pertamanya seperti ini, welcome to the Mayob Company File Assistant. Nah, ini bisa kalian lanjut saja next. Di sini ya, nextnya ya sudah ada. Kalau misalnya mau dibaca dulu boleh, dipahami nanti, tapi kalau misalnya langsung boleh langsung. Nah, di sini sudah ada kata untuk mengenai company atau perusahaan kalian yang akan dibuat. Di sini ada serial number. Kalian tidak usah isi serial numbernya, kalian boleh langsung ke company name-nya saja. Kalian tulis company name-nya dengan nama PT kalian boleh, atau ngikutin kayak yang Ibu ketikan juga boleh. Namanya PT Berliana. Kemudian alamatnya kalian tulis juga alamatnya di mana. Jalan di Bypass Utara kilometer 75. Kalau misalnya sudah menuliskan alamatnya, kalian langsung ke nomor teleponnya. Nomor teleponnya tinggal dimasukkan saja. Biasanya ini sudah ada di contoh atau latihan soalnya. Biasanya sudah ada keterangan nama perusahaannya apa, kemudian alamatnya apa, nomor teleponnya berapa, terus emailnya juga sudah ada. Nanti tinggal kalian masukkan saja. Nah, biasanya nomor telepon dan fax number ini biasanya sama isinya, karena biasanya sama ya antara fax number dan nomor telepon. Jadi tinggal diketikkan saja. Kemudian emailnya juga kalian tulis, sesuaikan dengan yang ada di contoh soalnya. Nah, bisa jadi nanti ini sesuaikan dengan nama PT-nya atau nama pemiliknya, emailnya, tergantung dari contoh soalnya apa atau latihan soalnya seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah diisi dari nama perusahaannya sampai emailnya, kalian lanjut ke next.
Nah, di sini yang ketiga ada tell us about your accounting year. Di sini ada current financial years. Di sini adalah kenapa di sini warnanya biru, itu menandakan ini tahun sekarang. Biasanya di Mayop itu sudah mendeteksi sesuai dengan komputernya. Kalau misalnya di komputernya tahun 2021, maka di sini akan 2021. Tapi kalau misalnya untuk Mayop, kalian bisa ganti disesuaikan dengan soalnya, mintanya tahun berapa di soal. Kalau misalnya bukan 2021, kalian ganti. Kalau misalnya 2021, biarkan seperti itu. Jadi ini adalah tahun berjalan yang disesuaikan sama tugasnya kalian akan membuat Mayop. Nah, di sini contoh soalnya tahun 2019. Jadi kita ganti. Kemudian last month di sini ini ada tulisan last month of financial years. Berarti ini adalah bulan terakhir pada periode akuntansinya. Perusahaan tersebut akhir periodenya bulan apa? Kalau misalnya bulan Juni, ya udah biarkan seperti itu. Tapi kalau misalnya di Desember, kalian ganti Desember. Di sini ada tanda panahnya, kalian klik, kemudian kalian cari Desember atau pilih Desember. Oke, bisa ya. Kemudian di sini ada conversion month. Berarti di sini adalah awal bulannya. Kalau misalnya akhir bulannya Desember, otomatis di awal bulannya juga Januari. Oke. Atau misalnya Desember lagi, atau misalnya Februari, tergantung sesuaikan dengan soalnya. Kemudian di sini ada number of accounting period. Di sini ada dua pilihan. Ada yang 12 dan 13. Biasanya kebanyakan itu 12 karena biasanya 1 tahun periode akuntansi itu 12 bulan. Tapi ada juga perusahaan yang menggunakan 13 bulan. Disesuaikan dengan contoh atau soal latihannya. Oke, kalau sudah kita next. Nah, di sini ada please confirm your accounting information. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa Mayop itu menyuruh kalian untuk melihat apakah benar di sini awalnya adalah bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 31 2019. Kalau misalnya ini sudah benar dan kalian yakin, kalian bisa next. Tapi kalau misalnya kalian belum yakin, kalian back, nanti akan muncul menu sebelumnya kayak tadi. Oke, karena kalau misalnya sudah yakin, next aja. Nah, ini di sini ada tiga menu ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk apa aja sih? Nah, kalau yang pertama itu semua akun list seperti kayak harta, kemudian beban itu sudah disediakan oleh Mayop. Nah, kalau misalnya yang kedua itu kita mengimport dari aplikasi lain seperti Microsoft Excel. Nah, kalau yang ketiga itu kita akan membuat secara langsung dari Mayop akun-akun yang kita butuhkan. Nah, karena pembelajaran hari ini atau untuk selanjutnya kita akan menggunakan import dari file lain, maka kita akan memilih yang kedua. Oke. Kita next. Nah, di sini ada keterangan, ada ceng ya di sini nih. Kalian boleh klik ini atau tidak. Kalau misalnya kalian klik, nanti akan merubah tempat penyimpanan Mayop yang kita telah buat. Tapi kalau misalnya tidak, berarti nanti Mayopnya tetap berada di file atau ini C, kemudian Mayop 18 dengan PT Berliana Mayop. Coba kita cek dulu ya, ceng. Nah, kalau misalnya kita klik, nanti kita akan menu seperti ini. Nah, nanti kita mau memindahkannya di mana? Kalau misalnya mau dipindah, tinggal kalian misalnya mau di dokumen atau di yang lainnya, boleh disesuaikan. Tapi kalau misalnya tidak usah diceng, kalian cancel saja, berarti masih di tempat yang tadi ya, di sini Mayop. Kemudian kalau sudah next, nah di sini ada seperti ini. Nah,
kalau misalnya sudah ada congratulations, berarti kalian sudah berhasil membuat data perusahaan baru. Di sini ada dua pilihan, setup assistant dan command center. Yang kalian pilih adalah command center. Oke. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di Mayob. Di sini ada nama perusahaannya kalian, yang tadi kalian buat adalah namanya PT Berliana. Kemudian di bawah itu ada PT Berliana.mayo, itu adalah nama file yang di Mayob yang kalian simpen di tadi ya, di C, folder C Mayob 18, namanya PT Berliana Mayo. Kalau misalnya mau mencari lagi, nanti kalian tinggal nyari dengan nama PT Berliana. Di sini juga ada menu nih, menu utama dari Mayob, ada file, edit, list, command center, setup. Ini adalah menu utama dari Mayob. Kemudian yang di bawah ini adalah menu-menu dari command centernya Mayob. Ada akun, banking, sales. Nah, di sini semuanya sudah ada, dan ada menu-menu lagi di bawahnya, dan kita nanti akan butuh atau untuk masing-masingnya akan berguna. Oke. Nah, kalau misalnya sudah sampai command center, itu kan berarti tandanya sudah selesai kalian membuat data perusahaan baru. Nah, untuk mengecek nih, benar nggak sih data yang kita lakukan atau kita tulis untuk data perusahaan yang telah kita buat, maka kita bisa mengecek data perusahaan tersebut. Cara pengecekannya bagaimana? Kita lihat menu utama, kita klik di setup. Sudah, nanti akan muncul menu-menu lagi, kemudian kita pilih company information. Nah, di sini sudah ada nama-namanya. Namanya PT Berliana, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, kemudian emailnya juga berapa. Nah, di sini juga ada conversion month-nya yang tadi kita tulis, ada Januari 2019. Kemudian period accounting-nya berapa. Di sini juga ada last month-nya apa, bulan apa, Desember. Nah, di sini kalau misalnya mau mengecek, kalian tinggal samakan dengan yang di contoh soal. Kalau misalnya ada yang salah, apa nih yang salah? Apakah tadi salah saya di mana? Tinggal dilihat di contoh soal atau soal yang diberikan untuk latihan Mayob tersebut. Oke, sampai di sini pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.